Prosedur uji HA. Jadi dalam uji HA ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pembuatan inokulum. Yang kedua, inokulasi pada media isolasi. Dan yang ketiga yang paling inti, uji HA. Oke, aku bikinin keyword aja ya biar lebih mengerti soal padanan katanya. Inokulum itu gampangnya adalah patogen atau organisme penyebab penyakit. Kalau inokulasi itu adalah pemindahan inokulum ke media isolasi. Nah, sekarang yang pertama dulu nih yaitu pembuatan inokulum. Jadi prosedur kali ini bakalan apa ya istilahnya tuh kayak ngeluarin gitu loh si agen yang patogennya ini tuh dari sampel yang kita ambil. Sampelnya itu bisa berupa organ atau swab kloaka, swab trakea juga bisa gitu. Pertama-tama, sampel organ yang udah kita ambil, kita potong-potong dulu nih. Karena kan tujuan kita mengeluarin si agen patogen penyebab penyakit itu dari organ. Nggak usah banyak-banyak sih, kita kira 1 gram aja udah cukup. Habis itu kita masukin deh potongan-potongannya ini ke tabung Eppendorf. Setelah itu tambahkan PBS fosfat buffer salin yang tujuannya agar patogen itu bisa gampang buat kita hancurin biar bisa keluar itu patogen-patogennya. Selanjutnya disentrifugasi untuk mengendapkan debris-debris sel, kan ada organ-organ yang masih kasar-kasar gitu. Nah, itu biar diendapin. Oke, setelah disentrifugasi hasilnya itu bakalan lebih bening. Kemudian untuk organ-organnya itu karena berat jenisnya lebih besar daripada air, jadinya dia mengendap di bawah. Dan kita hanya butuh cairannya aja atau supernatannya. Nah, supernatannya ini kita pindahin ke tabung Eppendorf yang baru untuk kemudian kita inkubasi selama 30 menit dalam suhu 37 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu inokulasi pada media isolasi. Media isolasi itu bisa banyak yang bisa kita gunain, tapi umumnya biasanya itu kebanyakan pakainya telur ayam bertunas alias TAB. Jadi TAB itu apa sih? TAB itu telur yang fertil. Bisa dilihat pergerakan embrionya, hidup lah pokoknya ada isinya itu telurnya, nggak cuman kuning telur aja yang buat digoreng gitu, nggak, beda ini telurnya gitu. Kalian udah pernah lihat belum sebelumnya tuh telur ayam bertunas yang ada embrionya tuh kayak apa? Nah, kurang lebih gambarannya kayak gini, ada kantong udara, embrio di dalamnya, amnion yang melapisi embrio, cairan alantois, kerabang, kuning telur, albumin. Nah, kita itu bakalan suntikin si antigennya ini di ruang korioalantois. Oh ya, by the way, kalian masih inget gak antigen itu dapetnya dari mana? Itu tuh dari hasil inokulasi tadi yang kita masukin ke inkubator. Nah, itu adalah antigen. Antigen ini bakalan kita suntikin, selanjutnya telurnya bakalan diinkubasi. Yeay, kita masuk ke tahap akhir yaitu step yang paling inti yaitu uji HA. Nah, dari uji HA ini kita perlu persiapkan PBS, antigen, dan juga eritrosit. Jadi, cara kerjanya yang pertama kita masukin dulu PBS sebanyak 0,025 mili ke seluruh lubang microplate. Jadi kita kerjanya tuh pakai microplate yang ada 96 sumuran whale ini. Nah, kita masukin nih semua PBS-nya. Nah, selanjutnya yang kedua, tahap yang kedua kita masukin antigen. Nah, antigen kita masukin dari yang tadi kita dapat dari cairan alantois. Kan tadi telurnya kita masukin ke inkubator tuh. Nah, habis itu kita buka tuh telurnya biar kita dapetin si cairan alantois yang bakal digunain di uji ini. Nah, cairan alantois juga sama. Kita masukin sebanyak 0,02 mili pada setiap lubang. Nomor 1, nomor 2 sisanya tuh diencerkan, tapi tetap di semua lubang tuh tetap isi antigen. Nah, kemudian kita tambahin lagi ulang PBS-nya ya, kita tambahin lagi PBS, kemudian yang terakhir kita tambahin eritrosit. Nah, eritrosit ini biasanya digunakannya itu bisa sel darah merah pada ayam dengan suspensi 1%.
Sudah, kemudian kita inkubasi pada suhu kamar dan amati setiap 15 menit. Oke, ini dia contoh hasilnya ya. Coba deh kalian baca yang positif yang mana, yang negatif yang mana menurut kalian. Oke, kalian bisa banget nonton video penjelasan soal prinsip dasar uji HA dan HI yang pernah aku buat di video sebelumnya. Biar kalian tuh bisa jawab ini yang mana, yang positif, yang negatif yang mana. Linknya udah aku kasihin di description box ya. Oke, jadi yang positif itu adalah yang mengalami penggumpalan darah. Ini coba aku ilustrasikan kalau dari sisi kanan kiri ya. Kan ini kalau di microplate kita lihatnya dari sisi atas. Nah, aku ilustrasiinnya dari sisi samping gitu ya. Pertama kan kita masukin PBS nih, PBS. Terus yang kedua kita masukin antigen. Nah, habis itu PBS lagi, terus yang terakhir kita masukin sel darah merah. Nah, jadi di uji HA ini kalau positif kan berarti virus itu mengandung yang namanya hemaglutinin sehingga menyebabkan virus bisa berikatan terhadap eritrosit. Nah, ikatan antara virus atau antigen dengan si eritrosit ini yang menyebabkan tuh darah menjadi menggumpal. Nah, kalau di gambaran positifnya itu menggumpalnya itu tampak seperti berpasir atau merah gitu ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau sama yang negatif. Kenapa? Dia tuh nggak terjadi ikatan dengan eritrosit kan. Jadi eritrositnya nganggur sendirian, akhirnya dia tenggelam alias mengendap di bawah. Jadi itu bentukan dari atasnya itu titik-titik gitu. Dia ngendap di bawah, nggak menggumpal. Seperti itu. Nah, jadi dari hasil ini yang positif itu dari nomor 1 sampai nomor 7, sisanya itu semuanya negatif. So, kesimpulan dari pembahasan kali ini, jadi dalam uji HA itu ada 3 tahapan. Pertama, pembuatan inokulum, kedua, inokulasi, ketiga, uji HA. Kalau hasilnya positif, itu tampak penggumpalan yang kalau dilihat itu seperti berpasir, menggumpal, merah. Kalau yang negatif itu bentuknya tear shape atau titik gitu karena eritrositnya itu mengendap di bawah. Yeay, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen kira-kira materi apa ya yang mau aku bahas di video selanjutnya. Bye!